Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami ingin menampilkan video hasil presentasi kami tentang materi bab 2 di subjudul yang kedua, yaitu tentang perang melawan penjajahan Belanda. Baik, daripada berlama-lama, langsung saja dimulai. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perang melawan penjajahan Belanda. Jadi, ada beberapa perlawanan dan perang yang terjadi di berbagai daerah dalam melawan penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Berikut adalah uraian-uraiannya. Perang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang Perang Tondano. Sebelum saya masuk ke dalam inti materi, saya akan membacakan beberapa kalimat tentang Perang Tondano menurut Taufik Abdullah dan Abe Lapian pada tahun 2012. Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi Perang Tondano yang pertama pada tahun 1808. Perang Tondano 1 terjadi dalam 2 tahap dan berlangsung sekitar 1 tahun pada masa kekuasaan VOC. Ketika itu VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan gubernur Ternate yaitu Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Perang ini terjadi lantaran persekutuan dagang yakni VOC Belanda yang berusaha memaksakan kehendak agar rakyat Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Nah, ini masuk ke poin yang pertama, yaitu ambisi VOC untuk memonopoli beras di Minahasa yang ditentang oleh masyarakatnya sendiri. VOC sangat membutuhkan beras guna melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Padahal sebelum VOC berkuasa, orang Minahasa ini mempunyai hubungan dagang yang baik dengan bangsa Spanyol dan yang akhirnya tersingkir. Nah, yang ini ada di poin yang kedua, yaitu tentang putusnya hubungan dagang antara Minahasa dan Spanyol akibat pengaruh VOC. Sehingga permintaan VOC ini ditolak oleh rakyat Minahasa dan tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang Minahasa. VOC membendung sungai Temberen dan mengakibatkan pemukiman penduduk Minahasa banjir. Bahkan terus melakukan tekanan dan mengultimatum agar orang Minahasa menyerahkan ganti rugi tanaman padi yang gagal akibat banjir. Nah, ini dapat dilihat pada slide yang terdapat isi dari ultimatum Simon Kos. Isi dari ultimatum tersebut antara lain yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Dan yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air sungai Temberen. Hal tersebut tidak dihiraukan, sehingga VOC mundur ke Manado, yang mana menambah masalah lantaran hasil pertanian Minahasa menumpuk dan akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan VOC yang menandai akhir dari Perang Tondano 1. Nah, setelah materi tentang Perang Tondano 1, sekarang kita akan masuk ke dalam materi Perang Tondano yang kedua yang terjadi pada tahun 1809. Perang Tondano II ini terjadi pada awal abad ke-19, yakni pada masa kolonial Belanda.
Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan baru Gubernur Jenderal Daendels yang berkaitan dengan upaya memperkuat pertahanan untuk menghalau pasukan Inggris. Salah satu kebijakannya dengan merekrut pasukan dari kalangan pribumi, yaitu suku-suku yang memiliki keberanian berperang seperti Madura, Dayak, dan Minahasa. Oleh sebab itu, pemerintahan Belanda mengumpulkan para ukung atau yang disebut pemimpin adat agar menyediakan pasukan dan dikirim ke Jawa. Kebijakan ini ditolak oleh orang Minahasa, justru mereka ingin melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda dan aktivitas perjuangan ini dipusatkan di Tondano, Minahasa. Dalam suasana yang semakin kritis, Gubernur Prediger menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua, dengan menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Pada tanggal 23 Oktober 1808, Belanda sempat menguasai Tondano dan dari situlah awal mulai Perang Tondano II berlangsung. Tetapi kemudian orang-orang Tondano muncul dengan serangan. Perang Tondano II ini berlangsung lama sampai Agustus 1909 dengan kekuatan yang ada pada perjuang Tondano harus memberikan perlawanan meskipun dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan. Pada akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah, sehingga kekalahan rakyat Minahasa dan tanah Minahasa kehilangan kemerdekaannya ke tangan Hindia Belanda. Maka dari situlah benteng Moraya ini dikatakan adalah saksi perlawanan Tondano sampai titik darah penghabisan. Kisah Perang Tondano yang berakhir pada awal abad ke-19 ini di saat berkuasanya VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Daendels telah mengundang banyak perhatian karena perlawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara terhadap penjajahan Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Mereka berperang sampai tetes darah penghabisan mereka di benteng Moraya bersama para pemimpin-pemimpinnya terdiri dari Lonto, Tewu, Matulan, Mamahit, Korengkeng, Lumingkawas, Sarapung, Sepang, Kepel, serta lain-lainnya yang kisahnya tidak kalah dengan pahlawan nasional seperti Patimura, Hasanuddin, Diponegoro, dan Imam Bonjol. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat mengetahui beberapa materi sejarah tentang Perang Tondano. Perang Patimura merupakan bentuk perlawanan masyarakat Maluku dalam melawan penjajah. Maluku merupakan daerah yang kaya dengan rempah-rempah, maka dari itu banyak bangsa lain yang datang ke Maluku untuk berdagang. Seiring berjalannya waktu, kehadiran bangsa lain ternyata membuat kehidupan masyarakat Maluku terganggu terutama dalam tatanan ekonomi. Bagaimanakah kronologis perlawanan rakyat Maluku dalam mengusir penjajah? Simak penjelasannya berikut ini. Latar belakang Perang Patimura diawali dengan kedatangan bangsa barat ke tanah Maluku untuk melakukan perdagangan. Maluku menjadi salah satu daerah yang banyak dituju orang-orang Eropa karena kekayaan yang dimilikinya. Hasil alam yang melimpah membuat daerah ini mendapat julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan yang ada di dalamnya membuat bangsa Eropa datang berbondong-bondong datang ke tanah Maluku. Kedatangan orang-orang Eropa awalnya hanya untuk berdagang saja. Namun seiringnya berjalannya waktu, mereka semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku merasa terganggu. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku cukup tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku.
Kegiatan kerja Rodi berkurang dan para muda diberi kesempatan bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, kondisi berubah saat Hinida Belanda datang. Kegiatan monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban masyarakat semakin besar. Pasalnya, selain penyerahan wajib, masyarakat Maluku juga wajib kerja paksa menyerahkan ikan asin, dendeng, kopi. Jika diketahui ada yang melanggar, maka pemerintah Hindia Belanda akan bertindak tegas untuk menghukum. Selain penyerahan sejumlah hasil bumi, pada masa Hindia Belanda juga terjadi desus bahwa para guru akan diberhentikan dan para pemuda akan dijadikan tentara di luar Maluku. Kabar tersebut membuat situasi semakin panas. Hal lain yang juga menyulut kemarahan masyarakat Maluku yaitu sikap arogan dan sewenang-wenang dari residen Saparua. Sikap tidak terpuji itu tercermin saat masyarakat menuntut pembayaran atas perahu yang dijualnya ke Belanda. Baik, saya akan menjelaskan Perang Padri dimulai dari latar belakangnya. Sejarah ini dimulai 1803 ketika ketiga orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nalrenceh tertarik untuk ikut andil dalam mendukung niat ketiga haji tersebut. Akhirnya Tuanku Nalrenceh bergabung dan mengajak orang-orang untuk bergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pegaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabatnya, yaitu Tuanku Lintau, untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun Sultan Arifin Muningsyah menolak karena tidak ingin meninggalkan tradisi. Beberapa kebiasaan tersebut adalah sabung ayam, judi, dan minum-minuman keras. Kebiasaan ini tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Muslim. Inilah beberapa fase-fase dalam peperangan Perang Padri. Fase pertama yaitu kaum Padri menyerang pos-pos dan penjegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangan yang di Lintau dan Tuanku Nalrenceh memimpin pasukannya di sekitar Basu. Pasukan Tuanku Nalrenceh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pemimpin Kapten Govinat. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Dilanjut dengan fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830 ini bersamaan dengan Perang Diponegoro. Belanda kewalahan seorang saudagar keturunan Arab Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia bernamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nalrenceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang, Guguk, Sigandang Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam.
Lanjut pada fase ketiga, yaitu pada tahun 1830 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan sesungguhnya adalah Belanda. Perdamaian untuk bersatu antara kaum adat dan Padri akhirnya tercapai. Berakhirnya Perang Padri pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang gabungan kaum adat dan Padri. Pada tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai sudah diblokade oleh tentara Belanda. Pada tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Pada bulan Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari residen Prancis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon, dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado, hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Perang Bali. Latar belakang Perang Bali yaitu tujuan Belanda untuk menguasai Bali. Pertama, pada awalnya Belanda bertujuan untuk menguasai Bali, namun karena adanya hukum Tawan Karang, hal tersebut terhambat. Penghapusan hukum Tawan Karang oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Hukum Tawan Karang menimbulkan perselisihan. Karena tujuan Belanda terhambat, kemudian pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak Tawan Karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk penghapusan hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang itu sendiri adalah hak istimewa Raja-Raja Bali untuk merampas kapal dan isinya yang terdampar di Bali. Pada awalnya, Raja-Raja Bali tidak setuju atas hal tersebut. Namun, karena kelihayan atau bujukan Belanda, Raja-Raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk penghapusan hukum Tawan Karang. Jalannya Perang Bali. Perampasan kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit pada tahun 1844. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum menepati perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844, penduduk melakukan perampasan atas kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangsit. Belanda protes keras dan memaksa Raja Buleleng agar melaksanakan isi perjanjian. Raja Gusti Ngurah Made Karangasem dengan tegas menolak tuntutan tersebut yang didukung patihnya I Gusti Ketut Jelanti. Bahkan I Gusti Ketut Jelanti sudah melakukan pelatihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan Belanda apabila Belanda suatu saat melakukan penyerangan. Dengan demikian perang tidak dapat dihindari. Poin kedua, penyerangan Belanda terhadap Bali pada tahun 1846. Pada tanggal 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda menyerang kampung-kampung tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangasem dan Klungkung melawan Belanda. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelanti kepada Belanda. Ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukan di Buleleng. Dengan adanya perjanjian tersebut, Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu, kemudian memperkuat pasukannya. Poin keempat, penyerangan Jagaraga pada 8 Juni 1848 oleh Jevan Swieten Letkol Sutherland. Tanggal 8 Juni 1848, Belanda melakukan penyerangan pertama terhadap benteng Jagaraga oleh Jevan Swieten Letkol Sutherland.
Namun, pasukan Buleleng di bawah pimpinan Ketut Jelantik mampu mengembangkan pertahanan dan berhasil menjebak Belanda. Kekalahan Belanda tersebut membuat Belanda mempersiapkan pasukan lebih kuat untuk pembalasan. Akhir perang, keruntuhan Benteng Jagaraga pada 16 April 1849. Pada 15 April 1849, Belanda menyerang Jagaraga untuk kedua kalinya, dan dalam tempo 2 hari dapat dilumpuhkan Belanda, tepatnya pada tanggal 16 April 1849. Keruntuhan Benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan Raja Buleleng. Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring menyingkir ke Karangasem, tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya mempertahankan diri. Tewasnya Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke dalam tangan Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 1859 sampai tahun 1863. Latar belakang. Jadi, terdapat 2 alasan di balik terjadinya perang ini. Yang pertama, wilayah sempit. Pada tahun 1817, terjadi sebuah perjanjian antara Sultan Sulaiman dan Hindia Belanda, di mana dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian dari daerah Banjar kepada Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Meran. Karena ini, wilayah Banjar telah menjadi sangat sempit, sehingga pada tanggal 4 Mei 1826 Kesultanan Banjar hanya memiliki 3 daerah. Yang kedua, keterlibatan Belanda dalam pewarisan tahta. Pada saat itu, 1 dari 3 pangeran yang akan dipilih sebagai pewaris tahta. Yang pertama adalah Pangeran Hidayatullah, Pangeran Tamjidillah, dan ketiga adalah Prabu Anom. Dan tentu setiap kandidat memiliki pendukungnya masing-masing. Pangeran Hidayatullah didukung oleh pihak istana, dan kebetulan ia juga telah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam untuk menggantikan sebagai sultan. Prabu Anom dijagokan sebagai mangkubumi sehingga ia banyak didukung oleh rakyatnya. Sedangkan Tamjidillah didukung oleh Belanda dikarenakan oleh hidupnya yang sewenang-wenang yang menyerupai Belanda. Sayangnya, Sultan Adam meninggal pada tahun 1857 sebelum pemilihan pewaris tahta. Jadi dengan sigap, Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan. Perang Banjar dimulai pada tanggal 28 April 1859 yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan saudaranya Pangeran Antasari, dengan tujuan untuk merebut kembali Banjarmasin dan kesultanannya dari tangan Belanda. Lalu terjadi pertempuran di Benteng Tabenio pada bulan Agustus 1859, kemudian pertempuran di Benteng Gunung Lawak pada September 1859, pertempuran Mungutayur pada Desember 1859, dan pertempuran Amawang pada Maret 1860. Pada tanggal 28 Januari 1862, Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Walaupun gitu, perang masih berlanjut. Pangeran Antasari mendirikan 7 unit benteng di Teweh demi memperkuat pertahanan rakyat. Akhir perang, Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Tetapi, perang ini tetap dilanjutkan oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kemenangan Belanda. Latar belakang Perang Aceh. Pada poin pertama, ambisi Belanda menguasai Aceh rangka Pax Neerlandica. Aceh menjadi pusat perdagangan. Luasnya daerah Aceh memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Pada poin kedua, Traktat London 17 Maret 1924, hasil kesepakatan antara Inggris Belanda menjadi kendala bagi Belanda menguasai Aceh. Sultan yang pernah berkuasa ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Secara resmi didukung dan dibenarkan oleh adanya Traktat London tanggal 17 Maret 1824, yang isinya antara lain bahwa setelah Belanda mendapatkan
kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Pada 1 Februari 1858, Belanda membuat perjanjian dengan Raja Siak dan Sultan Ismail dikenal dengan Traktat Siak. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak dan Sultan Ismail. Perjanjian ini dikenal dengan Traktat Siak. Isinya antara lain, Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Artinya, daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Siak berada di bawah dominasi Hindia Belanda. Ditandatanganinya Traktat Sumatera 2 November 1871 menjadi ancaman dalam Kesultanan Aceh. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Isi traktat tersebut antara lain, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jalannya Perang Aceh. Jalannya Perang Aceh dibagi menjadi 4, yaitu Perang Aceh 1, Perang Aceh 2, Perang Aceh 3, dan Perang Aceh 4. Sekarang saya mulai dari Perang Aceh 1. Perang Aceh ini dimulai dengan pasukan Belanda atau tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayor J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap pasukan Aceh, dan pasukan Aceh memberikan perlawanan yang sengit. Nah, selanjutnya, pada tanggal 14 April tahun 1873, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh yang dipimpin oleh Teuku Imam Lengbata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran ini, Masjid Baitur Rahman ini didapatkan oleh Belanda, kemudian Kohler mati dibunuh oleh pasukan Belanda, yakni di bawah pohon yang sekarang pohon ini dinamakan pohon Kohlerboom. Akibat terbunuhnya Kohler atau pemimpinnya, pasukan Belanda ditarik mundur ke wilayahnya. Nah, selanjutnya Belanda melakukan serangan yang kedua setelah melipat gandakan kekuatannya. Pada tanggal 9 Desember tahun 1873, Belanda dipimpin oleh pemimpinnya bernama J. van Swieten melakukan penyerangan di Masjid Baitur Rahman dan juga di istana. Dalam pertempuran, Masjid Baitur Rahman dihujani peluru bertubi-tubi, dan pada akhirnya Masjid Raya Baitur Rahman pun dibakar oleh Belanda, yakni pada tanggal 6 Januari tahun 1874. Kemudian pada tanggal 15 Januari tahun 1874, Belanda menguasai istana, dan karena itu Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang lainnya meninggalkan istana menuju ke Lengbata dan diteruskan ke Pagar Aye. Tetapi pada tanggal 28 Januari, Sultan Mahmud Syah II meninggal karena wabah kolera. Setelah Sultan meninggal, rakyat atau pasukan Aceh dipimpin oleh Teuku Ciditiro melawan Belanda yang dipimpin oleh Van der Heijden. Selanjutnya, perang kedua selesai dan dilanjutkan dengan perang ketiga. Perang Aceh ketiga ini dimulai dengan pada tahun 1884, Muhammad Daud Shah, yakni putra dari Sultan Mahmud Syah II, dinobatkan menjadi sultan, yakni diberi gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, dan proses penobatan ini dilakukan di Masjid Indrapuri. Setelah penobatan ini dilakukan, Tuanku Hasim, Panglima Polim, dan Teuku Ciditiro memproklamirkan suatu perang yang yaitu dimaksudkan dengan Ikrar Perang Sabil atau Perang Sabil. Perang Sabil ini merupakan perang untuk melawan kafir Belanda atau disebut kafir Belanda. Perang ini terdiri dari perang suci, yakni untuk membela agama, perang untuk mempertahankan tanah air, perang jahat untuk melawan kezaliman. Setelah itu, Istana Indrapuri dipindahkan ke Kemala di daerah Pidi. Kemudian setelah digelorakannya Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Teuku Ciditiro memimpin perang di Sigli dan Pidi. Kemudian di Aceh bagian barat, Teuku Umar beserta istrinya yakni Cuk. Akibat perlawanan ini, Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi sel atau sel konsentrasi. Tapi ternyata strategi ini tidak efektif juga untuk dapat menghentikan perang Aceh.
Gerakan pasukan yang dipimpin oleh Teuku Umar terus mengalami kemajuan, dan pada pertengahan tahun 1886, Teuku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda yakni Hoek Canton yang sedang berlabuh di pantai Ragi. Di tengah-tengah perjuangan itu, pada tahun 1891, Teuku Ciditiro meninggal dan kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Teuku Maamin Ciditiro. Perang berlanjut dan pada tahun 1891, Teuku Umar berada di pihak Belanda. Kemudian pada tanggal 29 Maret, Teuku Umar mengkhianati Belanda dan Teuku Umar berbalik ke pihak Aceh. Peristiwa ini dinamakan Hadverat van Teuku Umar. Hal ini menandakan akhir perang Aceh ketiga. Selanjutnya, perang ini dilanjutkan dengan perang Aceh keempat. Pada perang Aceh keempat ini, seseorang bernama Snok Hurgronje atau yang biasa disebut Abdul Ghaffar mengusulkan strategi untuk melawan Aceh. Seorang bernama Snok Hurgronje atau yang biasa disebut Abdul Ghaffar mengusulkan strategi untuk melawan Aceh. Dan di bawah pemerintahan gubernur ini, Van Heut, yaitu pada tahun 1898 sampai 1904, Belanda menggempur Aceh dengan kekerasan. Peristiwa ini berlangsung selama 10 tahun atau yang disebut dengan Tin Blue Jaren atau masa 10 tahun berdarah. Kemudian Belanda mengerahkan pasukan Korps Meerschaft atau pasukan Marsose. Pasukan ini terdiri dari orang-orang Indonesia yang pandai berbahasa Aceh. Kemudian di Aceh bagian barat, Teuku Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke arah Meulaboh. Tapi ternyata persiapan ini didengar oleh Belanda. Kemudian pada Februari tahun 1899, Belanda melakukan penyerangan dan pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan pasukan Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan Cutnya. Dalam pertempuran ini, Teuku Umar gugur di medan perang. Kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh Cut Nyak-dien. Kemudian dari situ Belanda beralih menyerang keluarga kerajaan. Selanjutnya, akhir perang akan dijelaskan oleh teman saya, Christine. Akhir Perang Aceh. Poin pertama, perjuangan oleh tokoh-tokoh ulama. Perjuangan rakyat Aceh belum berakhir. Sejumlah ulama melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda. Tokoh-tokohnya yaitu istrinya Tengku di Bukit Tiro, Tengku Maai Tiro, Tengku Cot Belieng, Tengku Maat Tiro dikepung dan ditembak mati oleh Belanda tahun 1911. Poin kedua, perjuangan di pesisir utara dan timur Aceh dipimpin oleh Teku Bentira dan Cik Tinong. Di pesisir utara dan timur Aceh dipimpin oleh Teku Bentira atau ayah Cut Nyak Mutia dan Teku Cik Tinong atau suami Cut Nyak Mutia. Namun setelah kematian ayah dan suaminya, Cut Nyak Mutia melanjutkan perjuangan. Poin ketiga, perang dilanjutkan oleh Cut Nyak Mutia. Sesuai pesan suaminya sebelum meninggal, Cut Nyak Mutia disarankan menikah dengan Pang Nangguru. Dengan itu, Cut Nyak Mutia melanjutkan perjuangan dengan Pang Nangguru. Poin keempat, tertembaknya Cut Nyak Mutia oleh Belanda serta akhirnya perang pada 1912. Pada tanggal 26 September 1910 terjadi pertempuran sengit di Paya Cicem. Pang Nangguru tewas dan Cut Nyak Mutia berhasil melarikan diri. Cut Nyak Mutia melanjutkan perlawanan, tapi Cut Nyak Mutia gugur karena ditembak oleh Belanda. Dengan demikian, perang yang digelorakan rakyat Aceh secara massal baru berakhir pada 1912. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Perang Batak. Pertama-tama latar belakang Perang Batak. Perang Batak ini latar belakangi dengan masuknya Belanda ke tanah Batak dalam rangka Pax Nederlandica atau penyatuan atau usaha Belanda untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara ini menjadi kepemilikan Belanda. Nah, bersamaan dengan ini, Zending yaitu suatu organisasi penyebar agama Kristen masuk ke tanah Batak untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, Sisingamangaraja 12 yang berkuasa pada saat itu merasa bahwa agama Kristen yang sedang berusaha disebarkan di tanah dia itu akan merusak agamanya pada saat itu dan akan berpengaruh pada dinastinya. Hal itu menyebabkan dia memimpin atau menghasut seluruh rakyat Tapanuli, yakni rakyat kerajaan dia saat itu, untuk menolak para Zending ini. Nah, karena penolakan dari Raja Sisingamangaraja ini,
Akhirnya Zending meminta bantuan ke pihak Belanda. Nah, karena Belanda ini membantu Zending, Sisingamangaraja marah dan dia menyatakan perang pada tahun 1788. Pada tahun 1877. Nah, selanjutnya jalannya perang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Zending. Zending ini merupakan suatu organisasi penyebar agama Kristen dari seluruh dunia yang bertugas untuk menyebarkan Injil-Injil dan menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, Zending ini terdiri dari banyak, termasuk banyak juga yang sudah masuk ke Tanah Batak. Dan salah satu tokoh terkenalnya yakni yang berhasil menyebarkan agama Kristen Tanah Batak yakni Ludwig Ingwer Nommensen yang biasa disebut dengan Pendeta Nommensen. Nah, pada awal jalannya Perang Batak ini, Belanda sudah menduduki salah satu tempat di daerah Batak yakni di daerah Silindung. Nah, jalannya perang ini diawali dengan pertempuran pertama yakni di Bahal Batu. Dalam pertempuran ini Belanda melawan tentara Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12 dan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Skelter. Nah, pertempuran di Bahal Batu ini merupakan pertempuran yang sengit, tetapi karena lemahnya teknologi dan peralatan senjata yang dimiliki oleh rakyat Batak serta pasukannya yang tidak seimbang, menyebabkan rakyat Batak mundur dan memperkuat diri lagi. Nah, pasukan Batak yang mundur tersebut beralih menyerang pos-pos kecil Belanda. Selanjutnya, pasukan Belanda bergerak ke Bakara, yakni pusat pemerintahan dinasti Batak pada saat itu. Dan disitulah terdapat benteng serta bangunan kerajaan Batak. Nah, pasukan Belanda saat itu mengepung dari 3 sisi, yakni pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kitcher bergerak dari arah selatan, pasukan yang dipimpin oleh Chelter bergerak dari sebelah timur, dan pasukan yang dipimpin oleh Vandenberg bergerak dari arah barat. Nah, dalam penyerangan ini, istana kerajaan Batak pada saat itu diserang dengan dihujani peluru. Hal itu menyebabkan Raja Sisingamangaraja 12 beserta keluarganya harus melarikan diri. Raja Sisingamangaraja 12 bergerak melarikan diri ke sekitar Danau Toba, yakni di daerah Balige, Laguboti, Tambunan, dan daerah-daerah lain di pinggir Danau Toba. Nah, selanjutnya Raja Sisingamangaraja 12 beserta sisa pasukannya melarikan diri ke sebuah daerah yang dinamakan dengan Hutapung. Nah, di sini Raja Sisingamangaraja 12 ini mengumpulkan kekuatannya dan kemudian bangkit kembali melawan Belanda. Dan kemudian pada tanggal 4 September tahun 1899, Hutapung ini jatuh ke tangan Belanda. Kemudian Sisingamangaraja 12 melarikan diri dan membuat pertahanan di daerah Pak Dairi. Nah, dalam peperangan ini, pasukan Belanda juga yang dipimpin oleh Van Dalen mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari daerah Aceh sampai ke Tanah Gayo, termasuk pada daerah Batak. Nah, selanjutnya, pada tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel memfokuskan diri untuk menangkap Raja Sisingamangaraja 12. Nah, Raja Sisingamangaraja 12 ini berhasil dikepung oleh pasukan Belanda di daerah Segitiga Baru, Sidikalang, dan Singkel. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan strategi yakni menangkap istri dari Sisingamangaraja 12 yakni Boru Sagala dan 2 orang anaknya. Kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1907, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di daerah Aichi Burburon, daerah Pak Dairi. Nah, dalam keadaan ini, Raja Sisingamangaraja 12 tetap bertahan beserta kedua putranya dan 1 orang putrinya. Kemudian, mereka tetap melawan dan terjadi peperangan pada saat itu juga. Dalam peperangan ini, Raja Sisingamangaraja 12 dan 2 orang putranya serta 1 putrinya yakni Lopian, 2 orang putranya yakni Sultan Nagare dan Sultan Lopian meninggal dunia. Nah, akibat meninggalnya seluruh anggota keluarga kerajaan menyebabkan pasukan Batak tidak memiliki pemimpin lagi, sehingga mereka akhirnya mundur dan
pada Perang Bata ini dimenangkan oleh Belanda. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dikenal juga sebagai Perang Terbesar Jawa, berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini bermula dari kematian Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tanggal 24 Maret 1792. Nah, kematian ini memberikan sebuah peluang besar bagi penjajah pada saat itu, yaitu Belanda. Lalu pada tahun 1811, Belanda memaksa Sultan Hamengkubuwono yang kedua untuk turun tahta dan raja diberikan kepada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Lalu pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono yang ketiga ingin agar anaknya Raden Mas Anterwirya atau dikenal juga sebagai Pangeran Diponegoro untuk menjadi pewaris tahta selanjutnya. Tetapi hal ini ditolak secara halus oleh Belanda. Sehingga pada tahun 1814, setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Raden Mas Ibnu Jarot, yang waktu itu hanya berumur 10 tahun. Nah, hal ini membuat istana dalam kondisi labil, sehingga pengaruh Belanda terhadap keraton menjadi lebih kuat dan lebih besar. Mau melihat semua ini, Pangeran Diponegoro meninggalkan keraton dan pergi untuk tinggal di wilayah kediaman nenek moyangnya di Tegalrejo, Yogyakarta. Pada saat itu, Anthony Hendrik Smitherd, seorang penjabat residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh gubernur, bertahta sebagai pemimpin keraton selama 31 tahun. Dan pada saat itu, ia membuat sebuah kebijakan yang disebut sebagai kebijakan Smitherd, di mana patok-patok jalan diletak di wilayah kediaman nenek moyang Pangeran Diponegoro. Nah, tentu hal ini membuat Pangeran Diponegoro sangat marah. Jadi, ia menyuruh pasukan-pasukannya untuk mencabut patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak. Hal ini merupakan tanda untuk mendeklarasikan perang antara keraton dan Belanda. Selain itu, terdapat dua alasan lain kenapa Pangeran Diponegoro ingin melawan Belanda. Yang pertama, Belanda semakin mencampuri urusan internal dan berpindah tempat dengan cara yang cepat dan senyap. Dan pada saat itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Karena strategi yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya, perang ini menyebabkan Belanda untuk mengeluarkan banyak biaya untuk persenjataan dan menambah pasukan Belanda. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan keraton. Hal ini dikarenakan jumlah pasukan Belanda dan persenjataannya yang bertambah, yang membuat Belanda menjadi lebih kuat. Lalu Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding dengan Belanda. Pangeran Diponegoro menyetujui hal ini dengan syarat keluarga dan pengikutnya dibebaskan oleh Belanda. Rupanya hal ini merupakan sebuah taktik licik Belanda untuk menipu Pangeran Diponegoro. Pada saat itu, Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjataan ditangkap oleh Belanda. Dan pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia untuk menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro menandai akhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1830.